Kalau biasanya rumah-rumah baru itu posisinya ada di pinggiran kota, kali ini lokasinya ada di tengah kota, tepatnya daerah Maijen Sungkono, Surabaya Barat. Bahkan dari depan rumah itu langsung kelihatan Mall Ciputra World. Kali ini kita lagi ada di daerah Dukuh Kupang Timur, dan di depan kita ini adalah satu rumah baru yang baru aja jadi, dan rumah ini tuh 3 lantai ya. Dan kita lihat jarang banget nih yang nunjukin rumah ini di YouTube ataupun di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Nah, rumah ini itu punya luas tanah 70 meter persegi, dimensinya 6 kali 11,5, dan punya luas bangunan 180 meter persegi. Di dalamnya itu ada 4 plus 1 kamar sama 4 plus 1 kamar mandi. Ngomongin harganya nih, ini dijual 2,55 M ya. Sebuah harga yang sebenarnya menurut kita masih reasonable, mengingat lokasinya itu bener-bener deket banget sama Ciputra World yang seringkali disebut sama tengah kotanya Surabaya. Nah, untuk rumahnya sendiri kita bahas dari bagian depan ya. Secara fasad ini sebutannya adalah modern kontemporer ya, dan kalau kalian lihat itu semua genteng-gentengnya itu agak kayak nggak kelihatan gitu ya, bukan genteng yang segitiga kayak rumah-rumah umum di Indonesia pada umumnya. Nah, di bagian depannya ini udah ada kanopinya nih. Ini kanopinya dia nggak panjang ya, ini cukup pendek, tapi udah bener-bener nutupin sampai bagian depan rumah. Dan ini kanopinya dia pakai material besi hollow ya, yang model persegi panjang gitu. Dan setiap rumah di sini tuh udah ada pagar. Nah, pagarnya ini juga cukup unik ya. Ini space efficient banget, dia nggak makan tempat karena dia model pagarnya itu sliding ke dalam. Jadi dia nggak makan tempat ke depannya ataupun sampingnya karena dia bener-bener slim banget nih di bagian pinggirnya. Untuk area carport sendiri, ini dia memakai batu alam ya ini. Ini kayak batu alam yang ukurannya kecil-kecil, ini mungkin sekitar 10 kali 10 ya. Dan di bagian pinggir ini udah ada tandon bawah. Nanti kalian tinggal tambahin tandon atas. Dan di bagian depan ini untuk coklat-coklat, ini dia pakai sepertinya ini granit kasar, tapi motifnya itu kalau dari jauh kelihatan kayak motif travertin ya. Kalian coba cari marmer travertin, itu motifnya mirip banget kayak gini. Dan ini motif yang cukup digemari ya, karena dia model kayak gini tuh nggak gampang kotor dan tahan lama. Buat pintunya sendiri ini kan kelihatan ini gede banget. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan di bagian depan pintu itu masih ada satu lantai yang agak tinggi gitu. Itu semacam sebutannya mini teras ya, dimana nanti kalian bisa taruh sepatu, taruh sandal, dan lain sebagainya. Sekarang kita review bagian dalamnya. Buat pintunya sendiri, ini dia pakai material solid wood ya. Ini berat banget nih, kalian bisa kelihatan. Kalau diketuk, suaranya juga kelihatan solid banget. Dan ini juga udah dilengkapin sama smart lock ya. Ini pakai fingerprint. Dan karena ini pintunya bukan pintu gagang yang biasa ya, ini pintu dorong. Jadi smart lock-nya pun ini agak unik. Mungkin beberapa dari kalian belum pernah lihat ya smart lock yang model gini. Ini nanti kalian tinggal fingerprint aja. Kalau di sini nanti kalian tempelin kartu seperti smart lock pada umumnya. Nah, kita tutup dulu. Di bagian dalam, nah kalau kalian lihat semua furniture yang ada di sini, nanti kalian udah dapat persis kayak yang ada di rumah contoh ini. Mulai dari area ruang keluarga, ini sofanya dia 2 seater ya, ditambah ada meja kecil atau biasa disebut sama stool di depannya. Karpetnya nanti juga udah include, termasuk wallpaper yang ada di dinding. Nah, dindingnya ini pun dia ada variasinya ya. Ini dia pakai semacam wall panel, dan ini nanti juga kalian udah dapat. Wall panelnya itu dia ada tali airnya gitu, tapi nggak lurus ya. Jadi yang bikin rumahnya itu unik. Sama di sampingnya ini ada kaca yang memanjang dari bawah sampai atas. Nah, ini ada kaca juga yang hadapnya ke depan rumah, fungsinya untuk pencahayaan dalam ruangan. Dan sama seperti kaca yang ada samping ini, dia kacanya dari bawah sampai atas itu full. Jadi ini floor to ceiling. Nah, geser di sebelahnya ruang keluarga, ini ada semacam island ya, atau breakfast table. Ukurannya memang nggak besar. Ini bisa lah nanti kalian tambahin kursi-kursi yang agak tinggi gitu, yang model bar. Dan di sebelahnya ini ada bagian dapurnya. Nah, bagian dapurnya sendiri itu memang jadi satu ya di dalam ini, jadi tidak ada dapur luar. Tapi ini secara kitchen set udah rapi banget. Ini kelihatan elegan ya, warnanya itu dia pakai warna kuning. Terus untuk bagian penutupnya, nah kalau kalian buka ini kelihatan ya, ini warna hitam, bagus banget. Ini matching ya warnanya sama kusen yang di sini. Nah, kusennya ini kalau kalian lihat ya, ini bukan warna hitam, melainkan
dia itu warnanya adalah abu-abu yang gelap banget, agak cenderung biru gitu ya. Dan kalau ke bagian belakang ini nanti masih ada satu dry garden yang atasnya itu dia terbuka nih sampai atas tuh. Jadi ini juga bisa buat jemuran ya, tapi nanti di atas juga ada area jemuran yang terpisah. Buat area meja makannya ini 4 seater dan ukurannya ini enak karena dia bukan 4 seater yang maksa yang ukurannya kecil gitu. Ini pas, ini dimensinya sekitar 60 kali 120 ya untuk mejanya. Nah, di belakang meja makan itu ada satu storage yang terbuka sama yang tertutup, plus itu juga bisa buat taruh kulkas atau dispenser. Nanti kalau kalian ganti juga bisa ya. Nah, di sebagian depan ini ada satu kamar mandi. Ini lengkap ya, mulai dari wastafel, kloset duduk sampai showernya itu udah dikasih semuanya. Nah, geser ke bagian belakang ya. Bagian belakang ini ternyata masih ada satu kamar tidur, di mana ini berfungsi jadi kamar tidur untuk tamu yang dimensinya itu kurang lebih 3x3. Dan jujur ya, ini meskipun di video mungkin terlihat kecil, tapi ini nanti kalau kalian udah kasih furniture bakal muat kasur up to ukuran 180 atau king size. Dan by the way dari kamar ini itu dia masih punya pencahayaan ya, meskipun nggak terang-terang banget ya, tapi dia masih ada jendela yang menghadap ke bagian taman belakangnya. Sekarang kita udah di bagian lantai 2-nya ya, dari 3 lantai yang ada di rumah ini. Tapi sebelum kita tunjukin bagian ruangan-ruangannya, kita mau tunjukin dulu untuk flooring atau lantainya ya. Dia pakai homogeneous tile atau biasa disebut sama granite tile yang ukurannya itu 80 kali 80. Sebagai acuan, standar rumah itu biasanya lantainya 60 kali 60. Jadi ini lantainya sedikit lebih besar yang mengesankan ruangannya itu juga makin besar. Nah, coraknya ini dia juga pakai corak seperti white Carrara pada marmer ya, cuma ini dia coraknya itu lebih tipis, jadi lebih samar gitu. Nah, ngomongin ruangan-ruangannya, di sini ada 3 kamar tidur, di mana 2 diantaranya itu adalah kamar tidur untuk anak yang sama-sama punya jendela hadap ke bagian belakang rumah. Nah, jendelanya ini kalau kalian lihat ini seperti ada efek kaca filmnya ya, jadi nggak gelap. Dan ini kelihatan gelap gini, padahal ini masih jam 4 sore. Ini belum jam 5 sore. Nah, kalau kita geser dari kamar tidurnya, dari kamar tidur anak yang ini, itu ada satu kamar mandi, di mana ini sifatnya kamar mandi sharing yang udah lengkap, sanitary-nya persis kamar mandi yang ada di bawah. Dan tone-nya itu tone gelap seperti semua kamar mandi yang ada di rumah ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke masterpiece-nya. Ini adalah kamar tidur utamanya. Satu hal yang langsung mencolok yang berbeda ya adalah flooringnya, di mana untuk kamar utama ini flooringnya udah dikasih SPC atau orang itu biasa nyebutnya sama lantai vinil, tapi bukan ya, ini tuh lantai SPC, jadi agak beda, feel-nya pun juga agak beda dan jujur harganya pun juga agak lebih mahal. Nah, untuk kamar utama ini nanti kalian di sini bisa taruh satu ranjang yang ukurannya king size, dan colokan itu ada 2, itu udah disesuaikan untuk nakas. Dan kalau kasurnya itu ditaruh yang ukuran 180. Nah, hadap ke bagian depan, ini tuh di kamar utamanya masih ada satu balkon yang nggak besar, tapi itu punya view langsung ke arah Mall Ciputra World nih. Jadi ini bisa buat jadi santai-santai atau bisa jadi cuma buat kalau kalian bangun tidur langsung pengen lihat view, kalian bisa langsung lihat view gedung. Nah, untuk ceilingnya, untuk kamar utama ini juga ada drop ceilingnya gitu, ada sedikit permainan. Dan ke ujung belok kanan ini nanti bisa jadi area walk-in closet atau area buat taruh meja rias dan lemari kalian. Dan nanti kalau kalian taruh di sini meja rias dan lemarinya itu nggak kelihatan begitu langsung buka pintu, melainkan ada satu tempat yang khusus untuk itu. Nah, di sebelah kiri ini masih ada satu kamar mandi sharing. Tone warna semua sanitarinya persis seperti kamar mandi lainnya yang ada di rumah ini. Oke, sekarang sebelum naik ke lantai 3, kita mau ngobrol tentang bagian tangga ya. Bagian tangga ini dia lantainya berbeda karena dia pakai lantai yang warna hitam, tapi bahannya sama, dia ini homogeneous style. Dan by the way, semua lantai di sini itu mereknya dari Wisma Sehati. Salah satu merek yang biasa dipakai sama rumah-rumah yang harga 7 miliar ke atas di daerah Surabaya Barat. Nah, karena ini lantainya berbeda, tapi coraknya mirip ya, corak-corak marmer gitu, jadi bikin kesannya rumah ini tuh kesannya
nggak boring, melainkan ada permainan-permainan warna yang membedakan antara bagian tangga sama bagian lantai utamanya. Nah, kalau kita naik, di atasnya tangga menuju lantai 3 itu masih ada satu skylight yang dia itu dikasih kaca es, jadi burem gitu, nggak kelihatan jelas, tapi tetap bikin tangganya itu terang banget nih. Natural lighting tuh kelihatan beda banget ya dibanding lampu-lampu yang warna kuning atau lampu warna putih. Feel-nya itu beda banget gitu. Dan kalau kalian lihat, ini railingnya pun juga dia pakai besi ya. Jadi ini kuat banget. Dan nyampe di lantai 3, di sini ada satu ruangan keluarga tambahan atau biasa disebut sama attic room. Tapi di lantai 3 itu nggak cuma attic room aja, melainkan juga ada kamar tidur sama kamar mandi untuk ART. Jadi ini terpisah ya di lantai 3. Dan di sebelahnya ini masih ada satu kamar mandi nih. Sama seperti kamar mandi lainnya, speknya itu mirip banget. Tone warnanya juga sama, abu-abu yang motifnya serenade grey ini, tapi kamar mandi yang ini punya skylight di atasnya. Ini yang bikin beda kamar mandi ini. Padahal mungkin kalau kalian pindah ke rumah ini, kita yakin banget kamar mandi yang ini tuh bakal jarang banget dipakai. Nah, semua furniture yang ada di lantai 3 ini kalian nanti udah dapat, termasuk sofa yang warnanya itu menurut kita agak nyentrik ya, warnanya itu oranye paduan sama warna alam. Biasanya kalau interior itu kalau warna dasarnya adalah coklat natural gitu, warna yang lain ini dia bakal ngikutin nih coklat atau warna abu-abu seperti yang ini. Nah, tapi yang ini dia berani banget nih kasih warna oranye yang bikin interiornya itu kayak unik banget ya. Tapi geser dari ruangan ini, kita punya area balkoni. Satu balkoni yang ini luas banget ya. Kalian bisa lihat. Ini kalian bisa barbekyuan di sini, kalian bisa taruh sofa yang outdoor, kalian bisa lakuin apapun di balkoni ini dengan view langsung hadap ke Mall Ciputra World. Oke, sekarang kita mau tanya nih, pendapat kalian gimana tentang rumah ini yang lokasinya itu ada di depannya Mall Ciputra World yang juga bisa disebut dengan pengakotannya Surabaya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.